Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Morning Prayer tanggal 7 Agustus 2021. Satu hal yang luar biasa, Sabtu pertama sudah masuk ke bulan yang ke-8. Kita menikmati sepanjang 8 bulan ya. Ke depan ini juga bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan. Melalui masa-masa yang berat, kita menikmati bagaimana tangan Tuhan ada atas kita. Tangan Tuhan memegang kehidupan kita dan selalu membimbing kita masuk di dalam kemenangan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menikmati Tuhan membawa segala pujian penyembahan kita, mari kita naikkan ucapan syukur kepada kita karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mau memulai semua ini di dalam doa. Siapkan hati kita, hadirat Tuhan menjamah kita sekalian. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi yang cerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh bersyukur untuk segala keadaan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat nafas yang Kau berikan bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu karena Engkau itu luar biasa dalam kehidupan kami. Biar segala pujian ini boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari naikkan pujian. Kita persembahkan bagi Tuhan. Yesus ajaib di tempat ini. Allah nyatakan kuasanya bagi kita. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau ajaib di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak terima pujian. Hidupku
pribadi-Mu Tuhan. Saat kami menghampiri Engkau, Engkau datang terlebih dahulu memeluk kami, mendekap kami dengan kasih. Hari ini Tuhan, kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang manis, yang kudus di hadapan-Mu. Kiranya Kau berkenan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami ingin naikkan pujian, sembah dan puji. Kiranya penuhi tahta-Mu Tuhan. Sembah dan pujian umat-Mu memenuhi tahta Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. 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 Yesus Tuhan adalah Raja. As we worship, and as we worship, feel the throne. And as we worship, feel the throne. And as we worship, feel the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, and as we worship, feel the throne. As we worship, feel the throne. As we worship, feel the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. 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 Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kembali katakan Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Mari berikan kemuliaan, berikan pujian, berikan hormat, sembah bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Kami sembah dan puji Engkau. Kemuliaan bagi Tuhan. Sembah bagi-Mu Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Saudara kekasih Tuhan, di dalam masa-masa seperti ini mungkin bagi kita penuh dengan pertanyaan. Adakah Tuhan memegang kendali atas semuanya ini? Mungkin ada yang mulai meragukan, sungguhkah Bapa mengasihi kita? Sungguhkah matanya tertuju kepada setiap umatnya? Saudara, pujian yang kita naikkan bahwa Yesus adalah Raja. Dia yang memegang otoritas.
Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Kita tidak mampu menyelami pikirannya, tidak mampu mengerti segala jalan-jalannya. Tapi pilihlah untuk tetap melekat kepada Tuhan. Pilihlah untuk tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena sungguh jalan kita jauh dari jalan-jalannya. Rancangan kita jauh dari rancangannya. Hikmatnya tidak terselami oleh pemikiran kita. Sungguh perlu kita melekat kepada Tuhan. Dan saat ini, mari dengan jujur kita katakan, Tuhan, ajar kami mengerti setiap rancangan Tuhan. Kau Bapa yang baik, ajar kami hidup berserah kepadamu. Ajar kami memiliki pengharapan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa dari setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam keraguan mereka saat ini Tuhan, Engkau menghampiri mereka, menyatakan pribadi-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Engkau Raja di atas segala raja. Kami hanyalah hamba-hamba-Mu yang sangat ingin menaikkan segala pujian penyembahan kami dengan hati yang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh tidak memahami Engkau. Kami perlu kenyataan pribadi-Mu. Kami perlu Engkau menyingkapkan diri-Mu kepada kami lebih dan lebih Tuhan. Dengarkanlah pujian kami ini Tuhan, bahwa Engkaulah Bapakku, Bapakku yang ajaib. Ajaib Engkau bagi kehidupan kami.
pengertian kami, di dalam terbatas pemikiran kami pilih untuk tetap menyembah Engkau. Kami tetap pilih untuk memuji, meninggikan Engkau. Kami tetap menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja atas kehidupan kami. Lakukanlah kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu pada pagi hari ini. Kami perlu dibentuk oleh firman-Mu, diajar, dihibur, dididik oleh firman-Mu, sehingga jalan kehidupan kami selaras dengan jalan yang Tuhan tentukan bagi kehidupan kami. Ubah cara berpikir kami Tuhan, untuk kami memiliki pikiran seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu pikiran Kristus yang kami boleh senantiasa lakukan dalam kehidupan kami. Kami terapkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, berkaryalah pada pagi hari ini di tengah-tengah kami. Engkau akan berbicara kepada kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Kuasa Tuhan melingkupi, pengurapan Tuhan melingkupi, dan ajar kami memiliki satu pengertian telinga seorang murid yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Hanya dengan pertolongan-Mu Roh Kudus, hanya dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami dimampukan menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu dengan penuh dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Esra 1 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan bacakan. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas dan harta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mungkin saya sambung ayat yang kelimanya ya. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu kebenaran firman Tuhan yang kita mau sama-sama simak, mau sama-sama mengerti apa dari ayat-ayat firman Tuhan ini yang bisa kita pelajari tentang Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Ini di latar belakangi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca kitab Esra, itu pada tahun 606 sampai 605 kurang lebih sebelum Masehi, kerajaan Babel saat itu menaklukkan Yerusalem. Ya, membawa banyak orang keluar dari Yerusalem sebagai tawanan, dan akhirnya mereka orang-orang Babel, kerajaan Babel itu menghancurkan kota Yerusalem, bahkan berikut dengan bait suci yang ada di dalamnya pada tahun kurang lebih 587 sampai 586 sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat saat ini, Tuhan ternyata adalah Allah yang luar biasa. Waktu Israel mengalami pembuangan di Babel ini, sebenarnya Tuhan sudah menubuatkan jauh sebelumnya. Yeremia pernah mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi rupanya kitab Esra ini merupakan satu hal yang Tuhan ingin singkapkan kepada bangsa Israel. Apa yang dinubuatkan Tuhan tentang keberadaan mereka
apa yang harus mereka alami selama 70 tahun mereka ada di dalam pembuangan Babel. Tuhan akan menepati janjinya untuk membebaskan bangsa Israel dan kembali ke Yerusalem. Itu betul-betul terjadi. 70 tahun Tuhan berikan waktu saat itu untuk mereka mengalami bagaimana ditawan, bagaimana di dalam masa pembuangan. Satu hal yang saya takjub kepada Tuhan, jauh sebelum Yeremia bernubuat, Nabi Yesaya juga bernubuat. Apa yang Tuhan berikan kepada Nabi Yesaya adalah kata-kata seperti ini. Akulah, kata Tuhan ya, akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku, kata Tuhan ya. Segala kehendakku, segala kehendak Tuhan akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita melihat melalui kitab Esra ini, bagaimana waktu Tuhan akan membuang bangsa Israel ke Babel, Tuhan sudah menubuatkan, bahkan Tuhan sudah menetapkan waktunya 70 tahun lamanya. Dan waktu akan dikembalikan, bangsa Israel akan dilepaskan dari masa perbudakan, masa pembuangan itu pun sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Tuhan sudah menaruh firman-Nya kepada Nabi Yesaya bahwa yang akan membebaskannya adalah Raja Kores, Raja Persia yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan berkata tadi, melalui dialah, dia gembalaku, dan keputusan Tuhan akan diberikan kepada dia. Wow, saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tidak pernah kita bisa menyelaminya. Tadi kita mengatakan, ajar kami Tuhan mengerti rencanamu, ajar kami berserah, ajar kami berharap. Kenapa kita perlu diajar? Karena seringkali kita meragukan dan kita tidak yakin akan setiap firman Tuhan, akan setiap janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita di saat kita mengalami masa penantian yang begitu lama. Di saat kita mengalami pergumulan yang begitu lama yang seolah-olah kok tidak pernah selesai. Kapan Tuhan akan turun tangan menolong aku? Apakah betul janjinya akan digenapi? Oleh karena itu sebelum firman Tuhan tadi kita menyanyikan, ajar kami Tuhan mengerti, ajar kami memahami, ajar kami berserah, ajar kami berharap. Memang kita perlu diajar setiap hari. Karena pada setiap hari bisa saja saat ini kita yakin, besok kita mulai meragukan akan kemampuan Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan janji-janji Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya akan ingin menyampaikan sharing dengan saudara-saudara bagaimana dalam kitab Esra ini kita melihat ada butir-butir kebenaran yang kita tangkap daripadanya. Yang pertama, siapa Allah itu? Allah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Pegang firman Tuhan ini. Karena sungguh saudara, di tahun 536 kurang lebih 538, 36, 70 tahun sesudah pembuangan itu, Tuhan menepati janjinya tepat seperti apa yang difirmankannya. Dan saudara, kita mengalami masa-masa ini, masa yang sulit ya, masa yang tidak mudah, masa dalam pergumulan yang tidak tahu sampai kapan kita harus mengalami seperti ini, masa yang kita nggak menentu ini seperti ini sampai kapan gitu ya. Sampai saya mendengar percakapan di dalam grup ya, grup PBI mengatakan, saya sampai ngimpi loh, saya ngimpi ketemu kita ibadah sama-sama, tidak pakai lagi masker, bertemu untuk kita sama-sama bisa beribadah. Saudara, saya yakin itu bisa menjadi sebuah mimpi, kan ada kerinduan yang mendalam buat kita agar itu bisa terwujud, segera terwujud. Kita bisa beribadah kembali sama-sama, kita bisa kembali tanpa pakai masker, tanpa kita harus takut untuk berinteraksi. Kita bisa kembali lagi cipika-cipiki seperti dulu ya, bisa bersalaman. Sekarang kan nggak bisa jabatan tangan. Jadi kita melihat bahwa ada kerinduan seperti itu, dan di masa ini kita nggak tahu sampai kapan. Ini baru setahun 2 tahun, sampai kapan kita menantikan? Kita terus berdoa, Tuhan lepaskan bangsa ini dan bangsa-bangsa dari pandemi, dari COVID ini. Kita nggak pernah tahu kapan, tapi satu hal yang kita tahu, kalau Tuhan izinkan, selalu kekuatannya Tuhan berikan hari demi hari. Tuhan berkata kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi bedanya apa dong sama orang lain? Bedanya dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Yesus seperti saudara dan saya.
Kesusahan bisa kita alami, tetapi di dalam kesusahan yang kita alami itu selalu Tuhan sediakan pertolongan. Selalu ada kekuatan, selalu ada pertolongannya. Saat kita meraih Tuhan, saat kita bergantung kepada Tuhan, Allah yang tidak pernah ingkar janji itu, maka saudara ketahuilah, kita akan menerima penyediaan pertolongannya setiap hari, setiap saat. Jadi kalau kita mengalami, aduh sampai kapan? Jalani saja kehidupan ini saudara. Jalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Maka hari demi hari Allah kita di dalam Yesus Kristus tidak pernah ingkar janji. Kalau Dia berkata tidak pernah sekalipun meninggalkan kita, tidak pernah sekalipun membiarkan kita, pegang itu. Sekalipun masanya kita tidak tahu sampai kapan pandemi seperti ini, kita berdoa, perlu kita terus berdoa. Tetapi jawaban dari Tuhan seperti apa, itu kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu yang kita tahu, Allah tidak ingkar janji apa? Pertolongannya ada. Tuhan berkata Dia gembala kita yang baik kok. Dia memberikan kepada kita kehidupan yang berlimpah-limpah. Berlimpah dengan sukacita, damai sejahteranya. Bahkan Tuhan berkata, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Raih ini saudara, raih ini. Damai sukacita kita tidak ditentukan dari luar, tetapi dari firman yang ada di dalam diri kita, dari Yesus yang merupakan kekuatan dalam diri kita. Itu yang akan memampukan kita, itu yang akan terus membuat kita bisa melangkah hari demi hari, saat demi saat, setiap detik. Mari kita percaya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ini terjadi di dalam kitab Esra. Kita melihat bagaimana bangsa Israel boleh dibebaskan dari perbudakan berpuluh-puluh tahun, bukan hanya 1-2 tahun, berpuluh-puluh tahun sampai 70 tahun. Dan Tuhan kembalikan mereka menikmati untuk membangun kembali bait suci. Itu terjadi. Allah di dalam Yesus Kristus yang saudara dan saya sembah, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Butir kebenaran yang kedua adalah Allah bekerja sesuai agendanya dan skedulnya. Saudara, tepat 70 tahun. Jadi Allah itu punya pola bagi kehidupan kita. Tuhan tahu persis sampai mana batas kemampuan kita untuk menanggung semua permasalahan. Sampai batas mana kita mampu. Kadaluarsanya waktunya kapan habisnya. Tuhan yang tahu saudara. Oleh karena itu berbahagialah saudara dan saya yang hidup melekat bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia yang tahu kekuatan kita seberapa untuk menanggung semua itu. Dan janji Tuhan di dalam 1 Korintus 10:13 mengatakan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Pegang itu saudara. Apa yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Oleh karena itu kita mengucap syukur. Bertahanlah dalam keadaan seperti yang gak enak seperti ini. Mungkin saudara sudah bergumul dalam keuangan. Bagaimana Tuhan? Aku gak ngerti besok harus seperti apa. Mengerikan bagiku Tuhan. Mari kita belajar bersabar. Tuhan punya agenda. Tuhan punya timing dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau lihat seberapa kita bergantung. Seberapa kita percaya. Seberapa kita menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Dia punya agenda. Dia punya schedule. Seperti kita saja ya. Kita punya agenda. Hari ini mau kemana, besok mau apa, minggu depan mau apa. Sementara kita sendiri gak pernah tahu tentang kehidupan kita. Apakah besok masih ada, apakah 2 minggu lagi kita masih ada, masih hidup. Kita gak pernah tahu. Tapi kita sudah punya schedule. Tuhan memiliki schedule yang tepat. Agenda yang tepat. Yang tidak pernah bisa meleset. Karena Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu ke depannya kita seperti apa. Kemampuan kita menanggung seperti apa. Dia Allah yang maha tahu. Maka kita belajar menyerahkan kehidupan kita saat ini. Yang mulai saat ini mungkin kita tarik-tarikan sama Tuhan. Tuhan kapan aku gak mau lepaskan ini aku mau nanggungin terus beban ini Tuhan. Karena kok kayaknya Tuhan gak bisa dipercaya. Oh saudara, mari kita kembali menyerahkannya kepada Tuhan. Sekali kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, nantikan waktu Tuhan, agenda Tuhan, timing Tuhan, schedule Tuhan yang paling tepat. Itu yang terbaik buat kehidupan kita. Dan butir selanjutnya adalah, saudara, Allah bisa pakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Allah bisa pakai siapa saja untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Raja Koresi bukan orang umat Tuhan, bukan dari umat Israel. Itu raja yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa ubahkan hatinya
Dikatakan di dalam Amsal, hati raja-raja itu diarahkan oleh Tuhan sendiri sebagai batang air. Jadi kita melihat bahwa, kita mesti tahu persis. Mungkin kita mengandalkan Tuhan, si A lo yang bisa menolong saya, si B lo yang saya andalkan untuk menolong saya. Saudara, di masa seperti ini tidak ada seorang pun yang bisa kita andalkan. Tidak lagi kita bisa mengandalkan manusia. Tetapi pada saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa menggerakkan siapa saja untuk menolong kita. Sekalipun di dalam pemikiran kita tidak masuk hitungan dia bisa menolong saya. Tapi perhatikan, kalau Tuhan sudah menggerakkan hati seseorang, maka orang itu akan menuruti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan bisa pakai siapa saja saudara untuk menolong kita, untuk menggenapi rencananya. Oleh karena itu, mari kita tetap berpaut kepada Tuhan. Saat kita berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai. Siapapun Tuhan bisa pakai. Yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, yang rasanya udah semua tertutup, jalan itu tertutup semua, seperti benteng yang begitu tinggi yang kita lihat, semua benteng ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, semua benteng yang begitu tinggi yang sepertinya hopeless, nggak ada pertolongan. Tetapi ingat, Allah bisa pakai siapa saja untuk menggenapi rencananya, memberikan pertolongannya bagi saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar percaya. Di saat semua benteng begitu tinggi menghadang kita, mengelilingi kita, seolah kita nggak ada lagi harapan, Tuhan menginginkan pandang ke atas, pandang kepada Kristus, pandang kepada Yesus, karena dari situlah sumber pertolongan kita. Ada ayatnya kan ya, pertolonganku, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, dari Allah yang maha tinggi, Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu saya ingin sama-sama kita membangun kembali hati kita, kembali membenahi hati kepercayaan kita kepada Tuhan. Mulai sudah mungkin sudah rasanya udah malas doa lagi dah, malas lagi lah baca firman lah, kayaknya semuanya nggak ada pertolongan nih, sampai saat ini udah 2 tahun minta Tuhan tolong, kayaknya kok nggak ada jalan terbuka. Tetap nantikan Tuhan saudara. Tuhan punya agenda, Tuhan punya schedule, dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menggenapi rencananya dalam kehidupanmu. Karena dikatakan di dalam Yeremia lah, ayat selanjutnya ya, kalau tadi kita baca di ayat 10-nya, ayat 11-nya yang seringkali itu menjadi ayat hafalan kita. Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saat ini saudara, terima pertolongan daripada Tuhan, terima bagaimana Tuhan memiliki agenda, berterima bahwa Tuhan ini Allah yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan melakukan pertolongannya di saat kita rasa sudah gak mungkin. Tuhan nyatakan kuasanya. Belajar percaya, belajar berserah, belajar berharap kepada Tuhan. Dan satu ayat yang mungkin kita rasa, udah gagal, masa lalu saya sudah gagal, kemarin saya sudah gak bisa berbuat apa-apa, hari ini dan selanjutnya pasti tidak ada pertolongan lagi. Saudara, ada satu kutipan yang saya hendak bacakan kepada kita semua tentang masa depan. Mengatakan begini, Anda tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi masa lalu dapat mengubah Anda, entah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Semua itu tergantung dari bagaimana Anda memandangnya. Masa lalu dapat menjadi kemudi yang membimbing Anda, atau sau, jangkar yang menghalangi Anda. Tinggalkanlah kesalahan-kesalahan masa lalu Anda kepada Tuhan, dan pandanglah masa depan dengan iman. Jadi saudara, dikatakan di sini, kita memang gak bisa mengubah masa lalu, tapi seringkali masa lalu mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan di masa ini, sehingga masa depan kita menjadi sesuatu tergantung pilihan dari hari ini. Apakah kita mau mempercayai Tuhan? Apakah kita mau belajar berserah kepada Tuhan? Percaya bahwa waktu Tuhan waktu yang terbaik. Percaya bahwa Tuhan Allah yang tidak pernah ingkar janji. Percaya bahwa Tuhan memiliki schedule dan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Kalau kita melakukan itu, maka hari ke depan kita menjadi hari yang penuh dengan pengharapan. Tetapi kalau di saat ini kita mulai berkata, aku gak percaya, aku gak mau lagi tahu berdoa, aku gak mau lagi berharap sama Tuhan, maka ke depannya kita tidak memiliki pertolongan, kita tidak memiliki pengharapan apa-apa. Tapi bersyukur saat ini kita firman Tuhan datang melalui kitab Esra ini. Belajar kita sama-sama bahwa kita memiliki di Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah ingkar janji,
Allah yang punya schedule, punya timing yang tepat buat kita. Dan Allah juga Allah yang bisa memakai siapa saja untuk menolong kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Biar jalani hari ini dengan masa lalu kita mungkin yang runyam, tetapi itu membuat keputusan di saat ini untuk kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Kedepannya kita akan menikmati Tuhan di dalam segala keindahannya, dalam segala kemuliaannya, dalam segala janji-janjinya yang digenapi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meneguhkan kami kembali, untuk kami tetap berharap kepadamu, untuk kami belajar percaya kepadamu, setiap janji-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji, Engkau bukan manusia seperti kami yang mudah untuk mengingkari setiap janji yang kami buat. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang janjinya ya dan amin. Allah yang memiliki timing yang tepat dalam kehidupan kami. Kapan Tuhan bergerak untuk menolong kami. Dan Allah juga yang bisa memakai siapapun juga di sekitar kami sebagai alat untuk penggenapan dari rencanamu. Pertolonganmu tersedia bagi kami. Dan saat ini kami memilih untuk berserah, percaya penuh kepadamu dan berharap hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu dengan kekuatan yang baru melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa saat pagi hari ini. Semua yang percaya dan siap untuk mengambil langkah berharap dan berserah kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terpuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat sekalian. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, mengokohkan iman kita kembali untuk kita tetap berjalan di dalam jalan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan saat ini adalah saat impartasi ya dari Tuhan sendiri kepada kita. Ada kekuatan yang baru, ada kuasa yang akan dinyatakan kepada saudara dan saya saat ini. Mari kita naikkan pujian ini, bahwa kami tahu persis kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi saudara dan saya. Dia bekerja dengan luar biasa. Bangun iman kita, bangun kepercayaan kita kepada Dia saat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampir
saat ini Engkau mendengar setiap doa kami Bapa. Kami memiliki percaya kepadamu, hadirat-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan, Engkau hadir. Seperti pujian yang kami naikkan, ku yakin Engkau hadir di sini, di tempat kami masing-masing. Engkau menyatakan kehadiran-Mu, ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Tuhan, hadirat-Mu menjamah, kuasa-Mu dinyatakan. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan segala sakit penyakit. Saat ini Bapa kami berkatakan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Mari sidang jemaat, siapapun saudara yang merasakan sakit saat ini, tumpangkan tangan-Mu, taruh di dadamu dan berkata, Tuhan aku percaya, Tuhan aku percaya, Tuhan aku terima kesembuhan. Mari perkatakan itu saat ini dengan iman. Di dalam nama Yesus, tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan menjamah dengan kuasanya yang ajaib dinyatakan. Penyakit apapun, tidak ada yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat. Kuasa Tuhan menyembuhkan. Kalau Tuhan berkata sembuh, maka saat ini juga saudara akan menerima kesembuhan. Atau melalui proses, Tuhan juga mendampingi engkau. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin sehat. Karena tangan Tuhan yang menolong, menopang kehidupanmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat saudara-saudara kami yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, yang Tuhan masih belum bisa terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa. Di saat mereka berkata, Tuhan tolong kami, maka kami percaya Kau menghampiri setiap anak-anak-Mu. Mereka boleh mengambil keputusan untuk mereka mengikut Tuhan seumur hidup mereka, melepaskan mereka dari segala kebiasaan yang buruk, karena tangan Tuhan yang menolong. Saat ini jamah di dalam nama Yesus, jamah di dalam nama Yesus. Dan Bapak, untuk setiap pergumulan dari anak-anak-Mu dan pergumulan keuangan mungkin saat-saat ini yang sulit Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang membuka jalan dan bahkan Allah yang membuat jalan di saat tidak ada jalan. Engkau menolong setiap anak-anak-Mu. Hikmat ada pada atas anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mengelola setiap keuangan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Engkau membuat jalan, Engkau membuka jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Tetap harapan mereka hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang dalam keretakan hubungan-hubungan yang terjadi dari orang tua kepada anak, suami, istri, apapun yang terjadi yang mulai hubungan itu menjadi hancur Tuhan, kami percaya di dalam tangan-Mu Kau sanggup untuk memulihkan, Kau sanggup untuk membentuk kembali, keluarga boleh diutuhkan kembali. Kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Lembutkan hati dari setiap anggota keluarga, supaya mereka semua boleh mendengar suara-Mu dan melakukan apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan gereja Basilia ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memiliki gereja ini, Engkau adalah kepala gereja, dan Engkau yang akan menuntun kami Tuhan. Roh Kudus Engkau yang menuntun kami, untuk kami mengerjakan segala sesuatu seturut keinginan Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami, berikan kesehatian kepada kami. Kami tolak segala roh perpecahan di dalam nama Yesus. Kami hanya terima kesehatian, kasih Tuhan melimpah melingkupi kami semua. Dan kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Indonesia tetap ada di dalam pikiran-Mu, ada di dalam hati-Mu, ada di dalam tangan-Mu. Semua terjadi di dalam izin Tuhan. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu akan dinyatakan Tuhan. Buat kami mengerti, buat kami boleh tahu Tuhan apa yang Kau inginkan untuk gereja-Mu lakukan bagi bangsa ini. Tolong kami Tuhan. Selain kami bersyafaat, kami juga mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, melakukan protokol kesehatan dengan sangat baik Tuhan, membantu Indonesia, membantu bangsa ini lepas dari masa pandemi ini. Kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Kami ingin berharap Tuhan, kami inginkan satu kali nanti Tuhan, kami dapat kembali beribadah bersama-sama di dalam rumah-Mu Tuhan, di dalam gereja-Mu, menaikkan segala ucapan syukur. Kau pulihkan negeri kami, berkati para pemimpin bangsa kami. Engkau menolong mereka semua dalam roh takut akan Tuhan, melakukan semuanya dengan hikmat daripada Tuhan. Tuntunan Tuhan ada atas Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Engkau menolong dia Tuhan, menjauhkan dari segala niat jahat untuk menghancurkan, yang kami tolak di dalam nama Yesus. Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap berdiri utuh, karena tangan Tuhan ada atas bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk morning prayer pada pagi hari ini. Kami terima kemenangan, kami terima kelepasan, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan yang daripada Tuhan. Pertolongan kami datang hanya daripada Tuhan. Dan sidang jemaat boleh tetap menjalani hari ke
Engkau yang melatih kami, untuk kami tetap Tuhan boleh ada, melekat kepadamu, berharap hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan saat ini sedang jemaat, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tangan kita di hadapan-Nya. Tuhan siap mencurahkan berkat-berkat terbaik bagi kita. Mari kita raih dengan iman kita bahwa Dia Bapa yang baik, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia ada menyertai kita dan melakukan yang terbaik senantiasa. Rancangan yang sempurna, yang terbaik bagi kehidupan kita. Saat ini terimalah dengan iman segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kuasa pengurapan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang siap menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan dan sudah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama kita dengan sukacita katakan amin, amin. Terpuji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi minggu depan dalam morning prayer di jam yang sama. Hadirat Tuhan akan menjaga kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Halo.